29 tembakan, 0 gol. Bagi sebuah tim yang memegang kendari penguasaan bola hingga 65%, angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah sebuah anomali. Selamat datang di R-Football. Laga Persib Bandung melawan Arema FC di GBLA semalam berakhir dengan skor kacamata 0-0 setelah melewati drama lebih dari 100 menit di atas lapangan. Pertanyaannya, apakah hasil ini adalah murni kegagalan lini serang Persib atau justru keajaiban taktis dari Arema? Jawabannya tidak ada pada opini, melainkan pada data. Dan fakta di lapangan jauh lebih mengejutkan dari sekedar papan skor. Mari kita bedah. Kita mulai dari apa yang terjadi di sepertiga akhir pertahanan Arema. Tembok yang tidak seharusnya ada. Arema datang ke Bandung tidak dengan membawa skema untuk menang, tapi dengan satu taktik absolut, untuk tidak kalah. Marquinhos Santos merancang blok pertahanan 3-4-3 yang sangat rapat dan disiplin. Mengapa ini efektif? Karena Arema datang dengan momentum 2 kemenangan beruntun. Mereka memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi untuk menjalankan skema pasif yang mematikan. Dari 29 tembakan Persib, 12 diantaranya tepat sasaran atau on target. Namun penampilan Lucas Krigeri di bawah Mistar dipadukan dengan sapuan krusial dari lini belakang mereka membekukan setiap ancaman. Arema tidak perlu menyerang untuk merusak ritme Persib. Mereka hanya perlu memastikan tidak ada ruang di kotak penalti. Ini adalah eksekusi taktis defensif yang nyaris sempurna. Namun skema ini nyaris runtuh di pertengahan babak kedua. Tepatnya di menit ke-60-an, sebuah momen krusial yang kembali menyeret wasit ke dalam sorotan. Gol yang tidak jadi gol. Mari kita rekonstruksi momen ini secara faktual, tanpa asumsi. Pada menit ke-60-an, Persib berhasil menyarangkan bola ke gawang Arema. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan struktural di atas lapangan. Keputusan wasit berubah secara kronologis, dimulai dari indikasi sepak pojok, berubah menjadi tendangan gawang, dan berakhir dengan keputusan offside setelah diskusi alot di lapangan, tanpa adanya on-field review dari layar VAR. Fakta bahwa proses pengambilan keputusan ini memakan waktu mencerminkan labilnya kepemimpinan malam itu. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang konspirasi, kita berbicara tentang kualitas pengambilan keputusan wasit di momen penentu laga. Tapi menyalahkan wasit sepenuhnya berarti mengabaikan fakta taktis lain, karena masalah terbesar Persib malam itu baru benar-benar terlihat setelah menit ke-81. Ketika kreativitas menghilang. Di menit 81, Tom Hay ditarik keluar dan digantikan oleh Kastel. Secara statistik dan visual, keluarnya Hay adalah titik balik matinya variasi serangan Persib. Persib beralih ke skema Mapai Gawir, mengandalkan umpan silang berulang dari sektor sayap yang dengan mudah dipatahkan bek Arema. Indikator paling jelas dari kebuntuan ini adalah dimasukkannya Julio Cesar dan Robby Darwish. Skema berubah drastis menjadi eksploitasi set piece dan lemparan ke dalam jarak jauh, di mana bek tengah dipaksa menjadi target man di kotak penalti. Ini bukan sekedar rotasi, ini adalah sinyal keterbatasan opsi pembongkar pertahanan low block. Tensi sebenarnya dari hasil 0-0 ini baru akan terasa malam ini. Persib saat ini memimpin klasemen dengan 66 poin dari 29 laga. Di posisi kedua, Borneo FC mengintai dengan 63 poin dan baru bermain 28 kali. Sementara itu, Persija Jakarta di angka 59 poin dari 29 laga, yang secara matematis mencoret mereka dari relevansi perburuan juara gelar. Malam ini, Borneo akan menjamu Semen Padang di Segiri. Secara probabilitas, Borneo sangat difavoritkan menang melawan tim yang sedang berjuang di zona degradasi. Jika Borneo menang, poin mereka menyamai Persib, 66 poin. Lalu siapa yang berhak duduk di tahta nomor 1? Jawabannya, Persib Bandung. Sesuai regulasi Liga 1, head-to-head menjadi penentu pertama. Dan musim ini Persib unggul mutlak atas Borneo setelah menang 3-1 di GBLA pada 5 Desember lalu dan menahan imbang Borneo 1-1 pada 15 Maret. Selisih gol head-to-head plus 2 menempatkan Persib tetap di puncak. Namun, ancaman sebenarnya bukan pada poin akhir pekan ini, melainkan pada 5 laga sisa. Persib masih harus melewati ujian berat tandang ke Bayangkara, PSIM, Partai Klasik dengan Persija, PSM, dan Persijap Jepara. Maksimal poin yang bisa diraih Persib adalah 81 poin. Borneo memiliki target maksimal yang sama, 81 poin, dengan jadwal yang relatif lebih ringan. Persaingan ini sekarang sepenuhnya terbuka. Pada akhirnya, 100 menit drama di GBLA telah usai.
Statistik menunjukkan dominasi total, namun hilangnya 2 poin di kandang membuat tekanan beralih ke pundak Boyan Hodak dan pasukannya. Puncak klasemen masih aman secara head-to-head, namun 5 pertandingan ke depan akan menentukan di mana trofi akan berlabuh. Menurut kalian, dari 5 laga sisa, mana yang akan menjadi batu sandungan paling berbahaya bagi Persib? Tulis analisis faktual kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan pantau terus pergerakan klasemen Liga 1 secara akurat hanya di AR Football. Persib juara!